Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Elvani Cahya Wulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, di sini saya akan membahas tema yaitu penyusutan. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu penyusutan itu apa? Nah, jadi penyusutan itu adalah alokasi sistematis dari biaya perolehan atas aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang dimilikinya. Penyusutan atau depresiasi biasanya mulai dilakukan ketika aktiva tetap tersebut digunakan dan akan menjadi beban selama periode aktiva tersebut digunakan. Hal tersebut karena dengan seiring berjalannya waktu atas penggunaan sebuah aktiva tetap, maka pada saat yang sama aktiva tersebut akan mulai menurun kemampuannya atau mulai mengalami keusangan atau obsolescence untuk menciptakan barang dan jasa. Nah, berikut juga ada faktor-faktor dari penyusutan. Dalam menghitung biaya penyusutan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti harga perolehan, umur ekonomis aset atau aktiva, dan nilai residu. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu belum apa pengertian dari ketiga faktor tersebut? Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapat aset tetap. Ini adalah salah satu faktor dari biaya penyusutan yang bisa menentukan seberapa besar pengeluaran nilai penyusutan pada setiap periodenya. Untuk mendapatkan harga perolehan, tidak hanya lihat harga pembelian dari suatu aset, melainkan juga ditambahkan biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya seharga Z. Nah, berarti X, Y, Z ini termasuk dalam biaya perolehan. Nah, yang kedua ada umur ekonomis. Faktor selanjutnya ada umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan efektif sebelum habis masa pakai. Umur ekonomis ini nggak selalu berupa waktu ya guys, melainkan bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerja. Nah, penentu umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi, keduanya harus dalam keadaan baik, fisik dan fungsionalnya. Karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misalnya, suatu mesin masih bisa berjalan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah nggak bisa dipakai mesin tersebut atau sudah tidak mendukung sistem baru tersebut. Nah, yang ketiga ada nilai residu. Terakhir ada nilai residu, yaitu nilai sisa dari suatu aset di akhir umur ekonomisnya. Setelah dikurangi dengan nilai penyusutannya, nilai ini bisa diperoleh kalau aset yang telah habis umur ekonomisnya dijual. Kalau aset tersebut nggak dijual, berarti aset tersebut nggak punya nilai residu alias nol. Oke, selanjutnya yaitu cara menghitung penyusutan. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghitung penyusutan? Ada cara yang paling mudah untuk menghitungnya, cara perhitungannya ini ada beberapa macam ya guys. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, dan yang terakhir metode jumlah bilangan tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari metode yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu metode garis lurus, straight-line method. Metode yang pertama adalah metode garis lurus. Metode ini yang paling sering digunakan di akuntansi untuk menjaga penyusutan tetap konstan. Dengan kata lain, biaya penyusutan suatu aset akan tetap bernilai sama. Nah, di setiap periode sampai akhir umur ekonomisnya, di sini ada dua rumus yang digunakan, yaitu dengan nilai residu dan tanpa nilai residu. Nah, untuk perhitungan menggunakan nilai residu sendiri, rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis.
Nah, perhitungan tanpa menggunakan nilai residu sendiri rumusnya yaitu biaya penyusutan dikurang harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, bisa kita lihat dari kedua rumus tadi, perhitungan sangat sederhana. Itulah mengapa metode ini banyak sekali digunakan oleh para akuntan. Metode ini lebih menitik beratkan pada aspek waktu sehingga nilai penyusutannya selalu konstan setiap periodenya. Sedangkan dari sisi fungsi tidak dijadikan perhatian utama. Nah, ada juga di sini metode saldo menurun ganda atau yang disebut double declining balance method. Nah, cara menghitung penyusutan yang kedua ini dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Fungsi metode ini adalah untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada aset tetap berupa mesin produksinya. Nah, kita tahu sendiri kan kalau performa mesin nggak selamanya bagus, pasti lama-lama akan menurun mendekati masa akhir pemakaiannya. Jadi, begini cara penghitungannya. Biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2. Nah, untuk perhitungan dengan metode ini menggunakan nilai buku yang terus menurun di setiap periodenya dan digunakan sebagai patokan. Kalau masih bingung, kita bisa lihat contoh soalnya nanti pada poin contoh soal dan pembahasan. Memang metode ini bisa dikatakan lebih rumit dibanding dengan metode garis lurus, tapi biaya pemeliharaan lebih bisa disesuaikan dengan kondisi aset tetap dan manfaatnya, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih hemat. Nah, selanjutnya ada metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Nah, metode yang satu ini hampir sama dengan metode saldo menurun ganda karena digunakan untuk menghitung penyusutan pada mesin produksi, tapi rumusnya berbeda. Nah, rumusnya sendiri yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dikali N per N plus N-1 plus N-2 plus titik-titik dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat terdapat N. Nah, kira-kira maksudnya apa sih ya guys ya? Maksudnya begini, huruf N pada rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari mesin produksi. Misalnya, umur ekonomis mesin tersebut merupakan 5 tahun produksi. Berarti angka di bawah pecahan mewakili total usia tersebut. Penyebutannya yang dipakai adalah 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 15. Oke, next selanjutnya yaitu ada metode unit produksi atau yang disebut unit of production method. Nah, cara terakhir ada yang namanya metode unit produksi. Sesuai dengan namanya bahwa metode ini merupakan unit produksi sesuatu aset tetap. Yap, metode ini lebih menekankan faktor kegunaan daripada waktu. Itulah mengapa satuan umur ekonomisnya bukan tahun, tetapi satuan unit produksi. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk menghitung sisa usia dari aset tetap mereka. Nah, rumusnya sendiri yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dikali pemakaian dibagi kapasitas maksimal. Oke teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan beberapa macam metode penyusutan secara singkat, kemudian saya akan menjelaskan kembali secara rinci beberapa macam metode penyusutan beserta contohnya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada rumus metode garis lurus. Nah, rumus metode garis lurus ini melibatkan 3 komponen. Nah, kita dapat menghitungnya dengan rumus sebagai berikut. Metode garis lurus sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Nah, rumus ini sama ya, sama yang tadi saya jabarkan di atas. Supaya lebih jelas, kita bisa melihat contoh cara menghitung penyusutan metode garis lurus. Nah, sebut saja harga perolehan suatu aset adalah sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan estimasi nilai residunya senilai 1.500.000 rupiah. Lalu diketahui bahwa usia ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun. Maka nilai penyusutannya bisa dihitung dengan metode garis lurus sebagai berikut. Sama dengan 15 juta dikurangi 1.500.000 dibagi 5. Hasilnya sama dengan
Rp13.500.000 dibagi 5 sama dengan Rp2.700.000. Nah, kita juga dapat menampilkan hasil perhitungan tersebut dalam bentuk persentase. Cara menghitungnya dengan mengalihkan nilai Rp2.700.000 dengan usia ekonomis. Jadi, diperoleh nilai sebesar Rp13.500.000. Nah, biaya atau harga perolehan disusutkan sebesar Rp13.500.000 atau 20% yang didapat dari 100% per 5 tahun. Selanjutnya yaitu metode besarnya penyusutan dari nilai buku sebelumnya. Nah, penyusutan dari nilai buku sebelumnya ini merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, mirip dengan bunga majemuk. Misalnya, harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I persen, dan besarnya harga setelah penyusutan ke N, atau dalam kurung nilai buku ke N adalah SN. Maka dapat dirumuskan SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung pangkat N. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu SN sama dengan nilai buku akhir periode ke N atau nilai aktiva setelah terjadi penyusutan ke N. A sama dengan harga beli atau harga awal, N sama dengan periode akhir ke N, dan P sama dengan persentase penyusutan dengan P sama dengan I persen. Nah, dari rumus di atas kita dapat menyimpulkan SN sama dengan A dalam buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat N. Maka persentase penyusutan P bisa kita hitung SN sama dengan A buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat N. Nah, kemudian dalam kurung 1 min P pangkat N sama dengan SN dibagi A. Nah, bisa juga kita hitung 1 min P sama dengan SN per A akar N. Nah, P sama dengan 1 min SN per A akar N. Nah, sama dengan lagi buka kurung 1 min akar SN per A tutup kurung dikali 100%. Agar teman-teman tidak bingung, saya langsung memberikan contoh soal dari penyusutan pada metode penyusutan dari nilai buku sebelumnya ini. Contohnya yaitu pada awal tahun 2005, PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva seharga 15 juta rupiah. Aktiva tersebut menyusut 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Tentukan nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun, dan setelah berapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.796,88 rupiah. Nah, penyelesaiannya yang A, diketahui A sama dengan 15 juta dan P sama dengan 7,5%, sama dengan 0,075 dari 7,5% tadi ya. Untuk nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun, N sama dengan 5. Nah, jadi langsung kita masukkan ke rumus. SN sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N. Nah, S5 untuk N-nya kita ganti yang tadi umur atau jumlah tahun ya, 5 tahun. Sama dengan 15 juta dikali 1 min 1 dikurang 0,075 dipangkat N atau 5. Jadi 15 juta dikali 0,925 pangkat 5 sama dengan 15 juta dikali 0,677187080 sama dengan 10 juta 157.806.000 rupiah. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 10.157.806.000 rupiah. Oke, next. Selanjutnya ada penyusutan metode satuan jam kerja atau service hour method.
Nah, pada konsep dasarnya, pemikir dan dasar dari penyusunan metode satuan jam kerja ini didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya karena lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Jadi di sini metode ini berdasarkan bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya, bukan lain waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Nah, contoh gampangnya, motor yang baru dibeli lalu dipakai setiap hari, maka motor itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang dipakai atau digunakan. Nah, penyusutan aset tetap metode satuan jam kerja ini pada prakteknya metode ini sering kali diabaikan karena alasan pajak. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk rumus menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja ini adalah tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Nah, sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periode adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Oke, next, agar teman-teman tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soal penyusutan metode satuan jam kerja. Nah, soalnya pada bulan Januari PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 2.000 jam, tahun kedua sama dengan 2.000 jam, tahun ketiga sama dengan 1.500 jam, tahun keempat sama dengan 1.500 jam, dan tahun kelima sama dengan 1.000 jam. Nah, setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap masih mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Pertama, kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam, yaitu sama dengan Rp 10 juta dikurangi 500.000 dibagi 10.000. Nah, maka tarif penyusutannya yaitu 950. Nah, jika tarif penyusutan aset tetapnya diketahui, kita selanjutnya bisa membuat tabel penyusutan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat contoh di atas. Ada tahun, jam operasi, tarif per jam, penyusutan, dan nilai buku. Nah, untuk tahun 0 atau tahun pertama, jam operasi kosong, tarif per jam kosong, penyusutan kosong, nilai bukunya 10 juta rupiah. Nah, untuk tahun pertama, jam operasi sama dengan 3.000, tarif per jamnya 950, penyusutannya 2.850.000, dan nilai bukunya 7.150.000. Nah, untuk tahun kedua ada jam operasi 2.000 jam, untuk tarifnya 950 per jam, untuk penyusutannya 1.900.000, dan untuk nilai buku 5.250.000. Nah, untuk ke tahun ketiga ada jam operasi 2.000 dan tarif per jam 950, untuk penyusutannya yaitu 1.900.000 dan nilai bukunya yaitu 3.350.000. Nah, untuk tahun keempat ada jam operasi sebanyak 1.500 jam, tarif per jamnya sama yaitu 950, untuk penyusutannya ada 1.425.000 dan untuk nilai bukunya ada 1.925.000. Nah, untuk tahun kelima yaitu ada jam operasi sebanyak 1.500, untuk tarif per jamnya yaitu sama 950, untuk penyusutannya 1.425 dan nilai bukunya 500.000. Nah, pada tabel penyusutan di atas ini tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai.
Oke, next, metode penyusutan satuan hasil produksi atau yang disebut dengan productive output method. Nah, konsep dasarnya dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi ini, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, metode satuan hasil produksi ini mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Nah, metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi, metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaannya. Nah, metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi ini diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Metode hasil produksi ini merupakan metode penyusutan yang mengalokasikan beban penyusutan ke beberapa periode berdasarkan pada satuan unit yang diperoleh dari penggunaan aset. Nah, untuk umur ekonomis aset tetap ini dinyatakan dalam satuan unit produksi, bukan berdasarkan tahun. Untuk tarif penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah produksi, atau penyusutan sama dengan produksi 1 tahun dikali tarif penyusutan per unit. Ya, lanjut agar teman-teman tidak bingung, langsung saja ke contoh soal dan jawaban untuk metode hasil produksi. Nah, contoh soalnya yaitu PT Foras pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai 125 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta rupiah. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 15.000 unit, tahun kedua sama dengan 13.500 unit, tahun ketiga sebanyak 12.000 unit, tahun keempat sebanyak 11.500 unit, dan tahun kelima sama dengan 8.000 unit. Pertama, hitung taksiran jumlah produksi. Tahun ke-1 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.000 unit, dan tahun kelima 8.000 unit. Nah, untuk totalnya ini semua kita jumlah, totalnya yaitu 60.000 unit. Nah, tarif penyusutan per unit sama dengan 125 juta dikurangi 5 juta dibagi 60.000 yang unit tadi. Nah, hasilnya sama dengan 2.000. Oke, next. Selanjutnya ada metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan metode jumlah angka tahun? Nah, untuk metode jumlah angka tahun ini adalah salah satu dari beberapa metode untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun. Untuk rumus perhitungan metode penyusutan jumlah angka tahunan sendiri, nah, bagaimana cara menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aset tetap menggunakan rumus penyusutan dengan jumlah angka tahun. Nah, dalam metode ini nilai penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga perolehan. Nah, dikurangi nilai sisa. Bagian pengurang ini setiap tahunnya selalu menurun dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembilang, yaitu bobot untuk tahun yang bersangkutan, dan yang kedua ada penyebut, yaitu jumlah angka tahun selama umur ekonomis aktiva tetap atau jumlah angka bobot. Nah, oke, next, yaitu ada contoh perhitungan penyusutan metode jumlah angka tahun. Untuk memudahkan dalam memahami sum of years digit method ini, perhatikan contoh soal metode jumlah angka tahun berikut ini.
ILC Computer Course melakukan pengadaan mesin yang harga perolehannya Rp100.000 dalam Rp1.000. Nilai sisanya diperkirakan Rp100.000 dalam Rp1.000, sedangkan umur ekonomisnya selama 3 tahun. Bagaimana cara menghitung nilai depresiasi atau penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode sum of use digit method ini? Dari contoh soal metode depresiasi jumlah angka tahun di atas, maka pembahasan jawabannya yaitu adalah penyusutan mesin tersebut dihitung dengan metode angka tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada seperti kolom, ada tahun, bobot, dan bagian pengurang. Untuk tahun sendiri ada tahun ke-1, bobotnya 3, dan bagian pengurangnya ada 3/6. Untuk tahun kedua ada bobot 2, bagian pengurangnya 2/6. Nah, untuk tahun ketiga ada bobot 1/6. Untuk bagian pengurangnya sendiri ada 1/6 dibagi 6/6. Nah, untuk keterangannya, penyebut dalam bagian pengurang dihitung dengan cara menjumlahkan angka bobot, yaitu sama dengan 3 plus 2 plus 1 sama dengan 6. Nah, pembilang dalam bagian pengurang adalah angka bobot tahun yang bersangkutan, tahun pertama, yaitu 3 dan seterusnya. Jika penyusutan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel, penampakannya yaitu seperti di atas ini ya teman-teman. Ada tahun, debit penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, total akumulasi penyusutan, dan nilai buku mesin. Nah, teman-teman bisa melihat di atas ini ya. Next, ada contoh penerapan metode penyusutan sum of use digit method. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal metode jumlah angka tahun berikut ini. My Computer Course membeli server merek IBM pada tanggal 10 Maret 2015 seharga Rp24 juta. Umur ekonomis diperkirakan 3 tahun dan nilai residunya 0. Hitunglah nilai penyusutannya dengan metode penyusutan jumlah angka tahun. Nah, berdasarkan landasi teori sum of use digit method ini, ada 2 langkah untuk menghitung penyusutan. Maka langkah perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menghitung nilai penyusutan tahunan. Langkah ini dilakukan dengan metode nilai penyusutan aktiva berupa server merek IBM seperti contoh di atas pada tabel. Perhitungan penyusutan yang pertama yaitu tahun ke-1 sama dengan dibagi 3/6 dikali Rp24 juta. Jadi sama dengan hasilnya 12 juta rupiah. Nah, untuk yang tahun kedua yaitu 2/6 dikali Rp24 juta sama dengan 8 juta, dan untuk tahun ketiga ada 1/6 dikali 24 juta rupiah sama dengan hasilnya Rp4 juta. Nah, setelah menghitung nilai penyusutan per tahun, kemudian menginjak ke langkah kedua. Nah, untuk langkah keduanya, mengalokasikan penyusutan tahunan sudah dihitung di langkah ke-1 ke masing-masing periode. Perhitungan secara rincian adalah sebagai berikut. Tahun 2015 sama dengan 10/12 dikali Rp 12 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2016 ada sama dengan 2/12 dikali Rp 12 juta sama dengan 2 juta rupiah. Nah, sama dengan 10/12 dikali 8 juta sama dengan 6.667.000 rupiah. Nah, ada juga untuk tahun 2017 2/12 dikali 8 juta sama dengan hasilnya 1.334.000 rupiah sama dengan 10/12 dikali 4 juta sama dengan 3.334 sama dengan 4.668.000 rupiah. Nah, untuk tahun 2018 sama dengan 2/12 dikali 4 juta sama dengan 660.667 rupiah. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika terdapat salah dalam pengucapan kata maupun rumus yang saya jabarkan tadi,
Mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.